ruqyah secara bahasa artinya doa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau ada orang sakit, kemudian diterapi dengan Al-Quran, tapi nggak sembuh, nggak perlu berobat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pengobatan terbaik. Karena Al-Quran adalah pengobatan terbaik. Ini logika wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bukakan tabir selebar-lebarnya, seterang-terangnya, bahwa penyakit medis pun bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Semua penyakit medis. Oke, kalau Bapak Ibu saya tanya, ada nggak satu riwayat saja menceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sakit, yang mati karena penyakit? Oh, sahabat ini mati karena jantungan. Oh, sahabat ini matinya kena cancer. Sahabat yang satunya kena tumor. Ada yang kena stroke. Ada nggak? Ada nggak satu riwayat tadi? Nggak ada. Biasanya sahabat matinya kenapa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you learn just 62 words? If you learn just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Jumat dalam live show Cikgu Jumat di Facebook. Dan tuan-tuan dan puan, apa kabar anda hari ini? Dengan saya, bersama dengan saya hari ini membicarakan satu lagi topik yang cukup menarik untuk tuan-tuan dan puan. Bagaimana mengenai tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Saya yakin dan percaya mungkin tuan-tuan dan puan ada dalam kalangan kita yang mungkin diduga dan mendapat sedikit ujian tentang penyakit yang misteri, mungkin penyakit terkena sihir ataupun sebagainya. So saya hari ini mengajak tuan-tuan dan puan untuk berdiskusi bersama dengan seorang ahli panel yang kita jemput jauh sekali ya tuan-tuan dan puan, jauh sekali tuan-tuan dan puan, tapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, atas ruang dan masa kelapangan yang beliau ada, beliau bersetuju untuk bersama-sama kita hari ini membincangkan tentang topik Al-Quran sebagai penyembuh. Sebelum saya nak menjemput beliau, tuan-tuan dan puan, saya nak menceritakan sedikit latar belakang beliau. Nama beliau adalah Ustaz Eri Abdul Rahim, merupakan founder kepada Islamic Healing Islah International, tuan-tuan dan puan. Beliau merupakan pengamal perubatan Islam Ruqyah Syariah dan telah dijemput menyampaikan ceramah berkenaan tentang perubatan Islam dan juga Ruqyah Syariah ini daripada pelbagai negara, termasuklah negara kita Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan macam-macam lagi tuan-tuan. Saya dipahamkan di Eropah pun pernah tuan-tuan ya. Okey, so ini dia kita sambut kita punya Al-Fadil Ustaz tuan-tuan dengan kita sambut dengan kemesraan, kita sambut dengan kegembiraan bersama dengan Ustaz kita. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz Al-Fadil Ustaz Eri Abdul Rahim. Tepuk tangan tuan-tuan. Ya. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Lagi di mana nih Ustaz? Saya lagi ada di Bandung. Alhamdulillah. Di Bandung ya Ustaz. Live dari Bandung Ustaz ya? Live dari Bandung. Live dari Bandung. Masya Allah. Apa kabarnya Ustaz? Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah.
sehat. Gimana kabar Alhamdulillah Ustaz? sehat Ustaz. Masya Allah. Ustaz, hari ini saya mengucapkan terima kasih kerana Ustaz sudah sudi bersama dengan saya untuk dalam sesi live satu platform yang kecil saja Ustaz. Minta maaf, kita pun baru-baru nak belajar nih Ustaz ya. Okey, tapi mudah-mudahan ruang yang sedikit dan kecil inilah kita berkongsi manfaat dengan masyarakat Ustaz ya, manfaat yang mudah-mudahan kita cuba untuk mendidik masyarakat dengan pelbagai ilmu Ustaz, terutama mengambil Al-Quran sebagai penyembuh Ustaz. Baik Ustaz, kita teruskan kepada soalan pertama Ustaz ya, tapi sebelum itu Ustaz ya, saya nak memperingatkan dulu kepada penonton-penonton yang ada, mohon kiranya anda share dulu video ini. Saya dengan Ustaz akan bicarakan tentang topik ini, sangat menarik kerana kita akan tengok sendiri Ustaz berbicara tentang topik ini, dan mungkin hari ini Ustaz boleh share juga sedikit beberapa teknik-teknik yang kita boleh praktiskan sendiri di rumah. Mungkin Ustaz akan tunjukkan kita dan saya akan cuba gali untuk dikongsikan eksklusif bersama para penonton, dan tolong share dulu pada kawan-kawan, pada grup-grup, dan juga anda boleh tag kawan-kawan kita yang mungkin selama ini dah sakit tapi tak jumpa lagi jalan keluar. Mungkin inilah satu cara atau kaedah kita boleh bantu kawan-kawan kita. Baik Ustaz. Hari ini saya teruskan Ustaz ya, bicara kita santai-santai aja Ustaz ya, santai-santai aja Ustaz ya. Okey Ustaz, pertamanya saya nak tanya kepada Ustaz, kenapakah perubatan Islam yang terbaik sebagai solusi untuk rakan-rakan kita yang mungkin belum menemui jalan keluar daripada penyakit-penyakit misteri ataupun penyakit-penyakit medik pun Ustaz ya, penyakit-penyakit medik sudah berulang kali ke hospital, bila ke hospital doktor kata tak ada sakit, sedangkan hakikatnya mereka sakit Ustaz. Boleh Ustaz beritahu tak kepada penonton-penonton yang ada di luar sana, kenapa perubatan Islam yang terbaik sebagai solusi? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an, yaitu Al-Isra 82. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara terang, jelas menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran salah satu mukjizatnya adalah sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini penyembuh bukan hanya penyembuh untuk penyakit ruhiyah, ya, gangguan jin, gangguan sihir saja, tapi yang dimaksud penyembuh di sini juga penyembuh untuk penyakit-penyakit jasadiah, yaitu penyakit fisikal. Seperti itu. Dan kita ketahui bahwa dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan likulli da'in dawa fa idza asabat da'u fa baru bi idznillah azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah janji dari Allah bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh, dan janji dari Rasulullah bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Dan kita meyakini bahwa sebaik-baik pengobatan adalah Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, berobatlah kamu dengan dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah madu. Dan kalau kita lihat sejarah dahulu, bagaimana para sahabat dahulu itu menjadikan Al-Quran sebagai obat. Para ulama dahulu menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita melihat bagaimana kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis sahih tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat senior yang pada saat itu melakukan perjalanan safar. Jadi berjalan safar, kemudian bermalam di satu kampung. Qadar Allah, ternyata ketua kampungnya itu digigit sama binatang berbisa. Kemudian sudah diobati, sudah didatangkan tabib, tapi nggak sembuh-sembuh. Sehingga kemudian warga kampung itu bingung, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka datangi tendanya Abu Sa'id Al-Khudri,
kemudian meminta tolong kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat mulia ini, mendatangi kepala kampung tersebut, ketua kampung tersebut, kemudian membacakan surah Al-Fatihah. Ya, jadi digigit binatang berbisa sampai kemudian nggak bisa berdiri dari katilnya, dari tempat tidur. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah saja. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada Abu Sa'id Al-Khudri saat itu juga. Kemudian saking bahagianya, ya, karena teramat bahagia, ketua kampung tersebut akhirnya memberikan hadiah 30 ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya sama Rasulullah tentang apa yang dia lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, silakan kamu makan kambing tersebut, kemudian sisakan saya satu bagian. Nah, ini adalah contoh bahwa Al-Quran adalah pengobatan terbaik. Al-Quran adalah pengobatan yang dahulu digunakan oleh para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, untuk mengobati penyakit-penyakit, walaupun penyakit itu adalah penyakit jasadiah. Ya, karena ulama membedakan penyakit itu menjadi dua. Yang pertama ada penyakit ruhiyah. Penyakit ruhiyah itu seperti syubhat, keraguan-keraguan dalam agama, aliran-aliran sesat, Syiah, Ahmadiyah, jaringan Islam liberal, itu adalah penyakit syubhat. Ya. Kemudian ada penyakit namanya penyakit syahwat. Ya, ini juga termasuk penyakit ruhiyah. Penyakit syahwat ini suka bermaksiat, suka berbuat dosa, malas dalam melakukan ibadah, itu termasuk ruhiyah. Kemudian termasuk juga yang ruhiyah ini adalah penyakit hati dan qalbun marid, hati yang sakit dan hati yang mati. Nah, adapun gangguan jin, sihir, ain, kemudian jin saka, santau, ini masuk kepada pengobatan ruhiyah. Yang obatnya murni dibacakan Al-Quran. Nah, penyakit yang kedua adalah penyakit jasadiah, penyakit fisik. Penyakit fisik ini terbagi dua. Yang pertama adalah kerusakan pada fisik, kelemahan pada organ. Kemudian yang kedua adalah penyakit psikologi. Nah, psikologi ini itu obatnya adalah dibacakan Al-Quran dan juga mengkonsumsi herbal-herbal yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi seperti itu, Cikgu. Masya Allah, Ustaz. Begitu banyak ya huraian yang kita dengarkan daripada Al-Fadil Ustaz tadi, menunjukkan Ustaz menceritakan, membawakan satu ayat bahawa Al-Quran sendiri menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah syifa, Ustaz, ya. Dan Ustaz juga menceritakan ada beberapa sirah yang sebenarnya sirah-sirah ini adalah sirah para sahabat Nabi dan juga Rasulullah sendiri, bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, bertepatan dengan topik kita Al-Quran sebagai penyembuh ni, memang kenalah kita jemput Ustaz membicarakan hal ini. Baik Ustaz, hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu kepada anda yang penonton, mungkin anda ada soalan, kita boleh, saya ingatkan awal-awal boleh komen di ruangan komen. Nanti saya akan tanyakan bagi pihak tuan-tuan dan puan kepada Ustaz. Ustaz akan jawab secara langsung. Inilah masanya anda ambil peluang untuk jawab, untuk tanya soalan kepada Ustaz, ya. Bukan selalu Ustaz buat live bersama dengan saya ni. Jadi alright Ustaz, kita pergi pada soalan kedua Ustaz, ya. Bagaimana Ustaz cara yang betul? Okey, kalau kita dah tahu bahawa Al-Quran sebagai solusi penyembuhan Ustaz, penting bahawa Al-Quran sebagai solusi yang terbaik dalam penyembuhan, apakah cara yang tepat, bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh Ustaz? Bagaimana kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuh dengan cara yang tepat? Adakah ada cara-cara tertentu ataupun macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Jadi ada cara-cara yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama, kemudian juga para pakar-pakar pengobatan Islami, khususnya ruqyah syariah, untuk bagaimana kita melakukan ruqyah untuk diri sendiri. Jadi ini ada cara mudahnya. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, Rasulullah SAW setiap melihat ada orang yang sakit, maka Rasulullah SAW akan menyentuhkan telapak tangannya. Jadi dia menyentuhkan telapak tangan di anggota tubuh yang sakit,
kemudian dengan membacakan doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, dibaca 3 kali. Ya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya, mengeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sakit lama, sudah minum obat tapi tidak sembuh-sembuh, saya sudah datang ke tabib tapi nggak sembuh-sembuh, tolong berikan kepada saya resep obat. Maka kata Rasulullah SAW, coba sentuh anggota tubuhmu yang sakit. Kemudian dia menyentuh anggota tubuhnya yang sakit. Kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa, ikut doa saya, Bismillahi Bismillahi Bismillah, dibaca 3 kali, Bismillah Bismillah Bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diulang 7 kali. Maka kemudian sahabat Utsman bin Abi As tersebut mengatakan, sejak Rasulullah SAW mengajarkan doa tersebut, kemudian saya praktekkan, maka saya tidak pernah sakit seumur hidup saya. Masya Allah, ini menjadi renungan bagi kita atas apa yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Utsman bin Abi As, bahwa ketika Rasulullah mengajarkan kepada dia satu doa, kemudian dia praktekkan, Allah sembuhkan dia selama-lamanya, yaitu dengan cara menyentuh. Jadi telapak tangan ini diletakkan di tempat yang sakit, kemudian membacakan doanya. Nah, bagi Anda yang tidak tahu doanya, maka bisa diganti dengan Al-Quran. Seperti misalkan membacakan surah Al-Fatihah, kemudian membacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Maka insya Allah ini merupakan cara-cara Islami yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat dan dilakukan oleh para ulama. Hari ini dipraktekkan para praktisi-praktisi pengobatan Al-Quran untuk mengobati pasien-pasiennya dengan cara menyentuh. Jadi menyentuh kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya, kalau Anda sering sakit kepala, maka tinggal menyentuh kepalanya, kemudian bacakan Al-Fatihah diulang-ulang. Ya, 3 kali bisa, 5 kali bisa, 7 kali bisa, seperti itu sambil menyentuh. Atau bisa juga menepuk-nepuk. Karena ketika ditepuk-nepuk, maka ternyata ini merangsang keluarnya satu zat dalam tubuh kita yang disebut dengan endorfin. Endorfin ini seperti morfin. Jadi dia ada sifat menenangkan, membuat kita rasa selesa, membuat kita rasa nyaman. Jadi dibacakan Al-Quran sambil ditepuk-tepuk di anggota tubuh yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian cara-cara yang lain banyak. Seperti misalkan membuat air ruqyah. Nanti kalau misalkan waktu kita ada, kita akan ajarkan bagaimana cara membuat air ruqyah. Air ruqyah ini penelitiannya banyak, Masya Allah. Ya, sudah diteliti para pakar-pakar pengobatan bahwa ketika air itu dibacakan dengan doa, maka partikel-partikelnya itu merubah menjadi kristal persegi 6 yang sangat indah, sangat cantik. Yang kemudian diminum itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Artinya air yang dibacakan doa itu sangat bagus sekali kalau diminum untuk mengobati segala macam penyakit yang kita rasakan, sekalipun penyakit itu adalah penyakit medis, insya Allah. Dan kita sudah pernah buktikan dan sudah ada kajian-kajiannya bagaimana air yang kemudian diruqyah, dibacakan dengan doa, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian diminum oleh penderita orang yang kanker, cancer, insya Allah penyakit cancernya bisa sembuh dengan izin Allah. Seperti itu. Jadi ini salah satu cara-cara seperti itu. Oke, Ustaz, saya boleh ulang sedikit, Ustaz. Sebenarnya untuk merawat dengan Al-Quran ini begitu simpel, sangat simpel dan mudah dilaksanakan. Hello, Ustaz, boleh dengar saya? Hello, boleh dengar saya? Boleh dengar ya? Boleh dengar? Oke, Tuan Wan, kalau Tuan Wan tak dengar ke atau apa tu boleh komen ya, Tuan Wan. Dan saya ingatkan tolong share
video ini sebanyak-banyaknya untuk ramai lagi orang boleh dapat kesedaran dan manfaat untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyambung. Okey, apa yang Ustaz share tadi hanya menggunakan telapak tangan saya, telapak tangan kita sudah menggunakan kanan, kita cari bahagian yang sakit dan kita bacakan doa saya dan kita sambung-sambungkan seperti itu. Maknanya kalau kepala sakit ditepuk-tepuk, kalau bahagian bahu sakit ditepuk-tepuk juga saya, begitu ya. Sakit Okey. di dada, maka ditepuk di dada. Oh, di dada. Ya. Kalau Okey. misalkan sakit di perut, maka perutnya yang ditepuk-tepuk sambil kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Okey. Mantap Ustaz, mantap. Okey, jadi sebelum saya nak teruskan pada soalan seterusnya Ustaz, sudah semakin hangat perbincangan ini Ustaz, sudah semakin hangat. Jadi apa kata kita lihat dulu satu video ini, kerana video ini ada berkaitan dengan apa yang saya nak tanyakan dengan Ustaz. Ya, kita saksikan dulu video ini. Kalau saya pukul kamu lebih sakit. Duduk. Ayo. Mau keluar tidak? Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagi tips, salah satu tips cara untuk mengatasi gangguan sihir secara mandiri di rumah sendiri. Anda tahu, di depan saya ada kurma azwa. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man tasabbaha bisab'in tamaratin azwa, la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun." Siapa yang pada pagi hari memakan 7 butir kurma azwa, maka pada hari itu tidak akan membahayakan untuknya racun ataupun sihir. Ini jaminan dari Rasulullah bahwa kurma azwa adalah anti sihir dan anti racun. Maka salah satu bagaimana cara meraciknya agar rasanya menjadi nikmat, kemudian khasiatnya bertambah-tambah juga. Dan ini adalah minuman kesukaan Rasulullah SAW. Bagaimana cara membuatnya? Ambil 7 butir kurma azwa, kemudian buka dan buang bijinya, kemudian masukkan ke wadah seperti ini. Bisa di gelas, bisa diceret, atau bisa di botol, kemudian disiram dengan air panas. Kemudian, sudah disiram air panas, simpan selama 5-6 jam. Setelah itu, airnya ini adalah air yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah selalu membuatnya ketika bulan Ramadan untuk diminum ketika sahur dan diminum ketika berbuka puasa. Dan ketika Anda minum, Anda akan punya stamina yang luar biasa dan tidak rasa letih, tidak lemas, dan insya Allah akan membuat sistem imun kita kuat. Kemudian setelah airnya ini nanti kita tuang di gelas, kemudian kita minum, dan itu merupakan terapi untuk gangguan sihir juga insya Allah. Kemudian kurmanya dicampur dengan madu, terserah madunya madu apa. Kalau saya bisa menyarankan tentu madu habatus sauda, karena madu habatus sauda adalah lebah yang mengambil saripati namanya bunga habatus sauda, kemudian kita campur di sini nanti ya di kurma yang sisanya. Kemudian diletakkan di blender, kemudian dituang, Anda ambil susu. Susu ini syaratnya adalah susu asli, susu kelembu atau susu kambing yang asli. Kemudian dicampur di situ secukupnya. Mungkin bisa 1 liter atau setengah liter, terserah Anda. Kemudian di blender sampai halus. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah menjadi jus, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu minumlah jus ini. Maka insya Allah ini merupakan terapi gangguan sihir secara mandiri yang bisa Anda lakukan selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, demikian tadi kita saksikan sedikit ruangan kita letakkan satu video yang mana kembar Ustaz di situ ya. Kembarnya Ustaz Eri ya. Okey, Ustaz. Saya ya Ustaz. Suara saya nggak ada masalah di sana ya? Suara Ustaz kenapa? Suara saya tidak ada masalah ya di sana? Tak ada masalah Ustaz, tak ada masalah. Suara saya okey Ustaz? Suara saya okey tak? Sepertinya ada sedikit masalah. Ada gangguan sikit ya Ustaz suara saya? Suara saya boleh dengar dari handphone saya. Oke, boleh. Ya, Suara kita Ustaz lanjut. okey? Ustaz boleh dengar? Suara saya oke ya? Okey. Suara saya okey? Okey. Baik. Kita teruskan tuan-tuan dan puan yang menyaksikan kita bersama dengan Ustaz Eri. Kepada yang baru saja bersama dengan kami, kita sekarang bersama dengan Ustaz Eri membincangkan tentang topik Al-Quran sebagai penyembuh. Ya, kita nak kembali semula kepada topik perbincangan kita tadi. Ustaz telah menerangkan kenapa Al-Quran ini sebagai solusi yang terbaik kepada perubatan. Dan Ustaz juga telah menerangkan bagaimana sedikit kaedah-kaedah yang mudah kita aplikasikan di rumah untuk merawat diri kita ataupun ahli keluarga kita dengan menggunakan Al-Quran. Dan sekarang Ustaz tadi saya saya tayangkan satu video yang mana Ustaz sendiri sedang menunjukkan cara pengobatan menggunakan kurma Ustaz ya. Okey, soalan saya begini Ustaz. Boleh tak Ustaz terangkan kepada saya ataupun para penonton yang ada sedang menyaksikan kita ini, apakah makanan-makanan sunnah yang boleh kita dapatkan dan kita boleh makan, dan kenapa ia menjadi satu kebaikan untuk kita juga Ustaz dalam perubatan Islam ini. Misalnya tadi dalam video tadi saya melihat Ustaz katakan di situ adalah makanan yang boleh mengelak daripada sihir ataupun anti sihir katakan ya. So ada tak cara bagi makanan atau jenis-jenis makanan yang boleh menyatakan okey, kenapa kurma Azwa, kenapa tidak kurma yang lain? Seperti Ustaz. Sila jelaskan Ustaz, silakan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam pengobatan Al-Quran ini, jadi dikenal tadi kan saya sudah jelaskan bahwa penyakit itu kan ada dua ya. Iya Ustaz. Yang pertama adalah ruqyah, kemudian yang kedua adalah penyakit jasadiyah. Penyakit ruqyah itu seperti gangguan jin, sihir, itu termasuk penyakit ruqyah, dan obatnya cukup dengan dibacakan Al-Quran saja, maka insya Allah gangguan itu akan hilang. Kemudian ada pun penyakit jasadiyah seperti mungkin sakit pada fisik seperti sakit jantung, paru-paru, kemudian kanker dan lain sebagainya, maka itu dikategorikan penyakit jasadiyah. Nah, penyakit jasadiyah ini obatnya dua. Yang pertama dibacakan Al-Quran, yang kedua harus mengkonsumsi obat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Dan ini sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab At-Tibbun Nabawi. Kitab tentang pengobatan Nabi ataupun ensiklopedia pengobatan Islam atau perubatan Islam. Maka kemudian ada beberapa herbal yang bisa kita ikhtiarkan dalam mengatasi berbagai macam penyakit yang kita rasakan, dan ini direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang pertama yang direkomendasikan untuk pengobatan yaitu madu. Ya, madu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fihi syifaa'un linnas. Di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Jadi madu ini luar biasa. Dalam penelitian pengobatan medis hari ini juga ditemukan bahwa madu memiliki manfaat yang luar biasa dalam kesembuhan untuk pengobatan, dan ini juga direkomendasikan dalam Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan, berobatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Bahkan kemudian ulama, seorang ahli pengobatan kedokteran dalam Islam, ini termasuk dokter pertama di dunia, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah membacakan Al-Quran, yang kedua adalah dengan mengkonsumsi herbal,
Yang ketiga adalah menggabungkan antara keduanya, yaitu herbal kemudian dibacakan Al-Quran. Maka ini adalah obat yang terbaik untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit manusia. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengatakan para dokter, ya, para dokter medis dalam Islam tidak boleh memberi obat, ya, medis, karena obat medis ini ada efek samping. Ketika dokter itu mengetahui ada ikhtiar lain dengan obat-obatan atau herbal yang alami yang tidak ada efek sampingnya. Ini pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kita boleh ke dokter dan dokter juga harus jujur. Kalau ada alternatif pengobatan lain yang bisa dilakukan, maka dia harus menganjurkan untuk melakukan pengobatan lain. Ini dalam Islam sudah dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi, ini tentang keutamaan madu ini ya. Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat yang selalu sakit perutnya. Kemudian kata Rasulullah, minum madu. Dia datang kepada Rasulullah mengeluh, ya Rasulullah kasih saya resep. Saya selalu sakit perut, sudah bertahun-tahun. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu minum madu. Kemudian dia minum madu, dia pulang, dia minum madu. Ternyata tidak sembuh, tapi tambah sakit. Nah, kemudian karena tambah sakit, dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan sembuh perut saya, tapi tambah sakit ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu pulang, kamu minum madu lagi. Ya, kemudian dia pulang, dia minum madu lagi, bukan sembuh, tapi bertambah-tambah sakit setelah minum madu. Maka kemudian sahabat ini pun datang untuk yang ketiga kali bertemu dengan Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, saya sudah minum madu ya Rasulullah, tapi perut saya bukan sembuh, tapi bertambah sakit ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Perutmu berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdusta dengan ayat Al-Qur'annya bahwa di dalam madu ada kesembuhan untuk manusia. Kamu pulang, kamu minum madu lagi. Maka kemudian dia pulang, dia tanamkan keyakinan di dalam dadanya. Ya Allah, aku yakin bahwa Engkau berfirman di dalam madu ada kesembuhan. Aku yakin dengan perkataan Rasulmu bahwa dalam madu ada kesembuhan. Maka aku berikhtiar dengan madu, sembuhkan ya Allah. Jadi dia tanamkan dulu keyakinan. Ya. Jadi kadang-kadang, kenapa herbal itu tidak memberikan kesan kesembuhan? Mungkin dia hanya coba-coba, bukan atas dasar keyakinan dia bahwa herbal yang direkomendasikan dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah penyembuh. Nah, maka kemudian sahabat ini minum dengan penuh keyakinan bahwa madu adalah penyembuh. Apa yang terjadi? Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan sakitnya, dan Allah buktikan kemahabenarannya bahwa dalam Al-Quran mengatakan madu adalah penyembuh, dan sahabat ini sembuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam para pakar herbal itu mengatakan ketika seseorang tidak yakin bahwa herbal itu bisa menyembuhkan, bahwa di dalam herbal ada kesembuhan, orang sakit ketika minum herbal bisa sembuh. Kalau dia tidak punya keyakinan seperti itu, ketika dia sakit jangan dikasih herbal. Kenapa? Karena orang yang tidak yakin dengan herbal, diminumkan herbal, maka secara otomatis dalam penelitian tubuh dia menolak herbal tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari herbal yang sebetulnya kaya dengan manfaat-manfaat kesembuhan. Makanya hal yang paling penting dalam pengobatan dengan herbal ini adalah menumbuhkan keyakinan yang maha dahsyat, atau keyakinan yang begitu kuat di dalam dada bahwa ada kesembuhan yang Allah titipkan di dalam herbal tersebut sebagai ikhtiar dalam pengobatan. Nah, ini yang penting. Kemudian, maka yang dianjurkan yang pertama adalah madu. Madu ini penuh manfaat, Masya Allah. Bahkan di barat sekarang kalau kita baca jurnalnya, madu ini dijadikan sebagai obat untuk penyakit kanker. Ya, mereka menemukan bahwa ternyata madu adalah obat terbaik dalam mengatasi penyakit kanker. Sehingga hari ini mereka, setiap orang yang sakit kanker mereka obati dengan madu, tentu dengan diolah ya, dengan keahlian mereka seperti itu. Bahkan kemudian dalam jurnal mereka mengatakan
95% orang cancer yang kemudian diterapi dengan terapi madu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya madu. Maka kemudian sangat dianjurkan sekali di rumah kita selalu ada madu. Kemudian herbal yang berikutnya apa? Herbal yang berikutnya yang kedua adalah habbatus sauda. Ya, habbatus sauda ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil habbatus sauda shifaa'un likulli da'in illa sam. Sesungguhnya habbatus sauda ini adalah penyembuh untuk semua penyakit kecuali sam. Para sahabat bertanya, wa masam ya Rasulullah? Sam itu apa ya Rasulullah? Al-maut, kematian. Artinya habbatus sauda adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Maka kita orang beriman tentu kita yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tapi Rasulullah mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Rasulullah tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Bahkan kemudian dalam penelitian ditemukan bahwa habbatus sauda ini adalah anti radang terbaik di dunia. Ya, kalau kita baca situs-situs pengobatan di barat, di Amerika itu ternyata habbatus sauda ini dijadikan sebagai rajanya hormon, penyeimbang hormon. Makanya di sana dinamakan raja penyeimbang hormon, tapi sebetulnya itu adalah habbatus sauda. Masya Allah, luar biasa ya. Orang-orang barat pun sekarang sudah mengkonsumsi. Dan saya dulu ketika mengisi di Malaysia, saya bertemu dengan seorang pakar pengobatan. Dia orang medis, dokter. Kemudian dia pakar hormon. Ya, kalau dia bilang di Malaysia jarang yang pakar hormon. Dan dia pakar hormon, dan ketika dia belajar, dosennya, profesor-profesor ahli hormon ini, itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang herbal. Ya, jadi mereka menerangkan tentang habbatus sauda, mereka menerangkan tentang minyak zaitun, yang tapi bukan berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis, tapi mereka menerangkan berdasarkan apa yang mereka kaji selama berpuluh-puluh tahun. Maka kemudian saat profesor-profesor dari dari Amerika ini menerangkan kepada pakar pengobatan ini dalam ketika kuliah gitu ya, ketika sekolah. Ya. Pakar pengobatan ini karena muslim, seorang wanita, dia bilang sama profesor itu, "Profesor, apa yang Anda jelaskan semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Kami umat Islam itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kami, untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang Anda terangkan ini, karena itu termasuk herbal-herbal yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW." Bahkan profesor sampai terkejut, ya, hampir tidak percaya bahwa ternyata apa yang dia ucapkan itu sudah ada dalam Islam semua. 1400 tahun yang lalu sudah diceritakan. Nah, kalau saya boleh cerita satu kisah, sahabat saya, salah satu manajer saya di Malaysia, itu seorang profesor di Kinabalu, namanya Profesor Syafi'i, dia ahli fisika. Jadi dia punya sahabat, profesor dari Amerika, Kristen, ateis. Kemudian dia sakit mata. Ya, berbagai macam cara pengobatan dia lakukan untuk mengobati matanya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sama Profesor Syafi'i ini, sahabat saya, dikasihlah habbatus sauda sama dia. Habbatus sauda produk saya. Kemudian dikasih habbatus sauda, kemudian sama profesor itu ditetes di matanya. Diminum dan ditetes di matanya. Masya Allah, apa yang terjadi? Sakit mata dia sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saking dia senangnya, bahagianya, profesor dari Amerika, langsung memang orang Amerika. Ya, yang dia mengajar di UMS, University Malaysia Sabah. Jadi saking dia bahagianya dengan kesembuhan yang Allah berikan kepada dia melalui perantaran habbatus sauda ini, dia bersyahadat. Masya Allah. Masuk Islam. Dan kemudian dia berjanji, nanti saya pulang ke Amerika, saya akan syiarkan
pengobatan Islam ini, Masya Allah, luar biasa kan? Luar Nah, ini biasa. yang kadang-kadang Luar biasa sekali. kita tidak begitu yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi orang-orang Barat ketika dia mempraktikkan dan melihat, menyaksikan langsung, merasakan dampaknya langsung, mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Nah, ini yang kedua. Jadi sebetulnya kalau kita bicara herbal nih, Cikgu Jumat, Iya, Ustaz. kita perlu live selama 1 bulan non-stop. Tapi setidaknya saya menyampaikan herbal yang penting-penting dulu, yang Iya, kita yang mudah penting-penting dapat. dulu, Ustaz. Di Madu Iya. ada, Habatus Sauda di Malaysia juga mudah didapat, ya. Iya, Jadi iya. ini istilah. Jadi termasuk kalau kita digigit sama binatang berbisa seperti digigit ular, kalajengking, lipan, ya. Itu kalau ditetes Habatus Sauda, kemudian Habatus Sauda itu sudah dibacakan Al-Quran, maka insya Allah sembuh. Biidznillah, diizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian herbal yang ketiga, yang ini juga mudah didapat adalah minyak zaitun. Ya, Rasulullah mengatakan kulu zait wadahinu bih. Minumlah zait, makanlah zaitun, kemudian oleskanlah tubuhmu dengan minyak zaitun. Saya kemarin bertemu dengan salah satu pakar pengobatan dari Mesir, namanya Dr. Sa'ad Sa'id, yang kemudian beliau mengajarkan cara untuk menghilangkan efek penyakit ain, yaitu dengan cara merukyah minyak zaitun. Kemudian minyak zaitun itu dioleskan kepada orang yang terkena penyakit ain, sihir, gangguan jin, maka insya Allah secara berperingkat penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mudah yang bisa kita lakukan sendiri, ya, dan insya Allah berefek sangat bagus sekali kalau kita menggunakan herbal ini, ya. Anda nggak perlu tahu nggak perlu banyak hafalannya, nggak perlu banyak amalannya, cukup menggunakan herbal yang sudah dibacakan Al-Quran, maka insya Allah efeknya luar biasa. Kemudian yang keempat, sebagaimana yang ya Cikgu Jumat tadi setel hidupkan di Facebook, ya, video saya tentang kurma azwa. Karena kurma azwa ini disebut langsung oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man tasabbaha bi sab'in tamaratin azwa lam yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun. Siapa yang makan 7 butir kurma azwa di pagi hari, maka pada hari itu tidak akan membahayakan baginya racun dan sihir. Jadi kalau hari itu kita kena racun akan tawar. Kalau kita hari itu kena sihir, maka sihir pun akan tawar, diakibatkan kita sudah makan kurma azwa. Masya Allah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau kita betul-betul yakin, iman kita betul-betul kuat, maka sebetulnya cukup mengamalkan ini saja. Ya, insya Allah berbagai penyakit yang kita rasakan akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ada penanganan yang lain. Ya, operasi, kita nggak perlu operasi. Sakit apapun bisa sembuh dengan herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, dan kita sudah membuktikannya insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sedetail 4 herbal yang kita sarankan oleh Ustaz. Ya, ya sebenarnya ada banyak, tapi Ustaz hanya highlightkan 4 saja. Ya, kerana kekangan masa yang ada, Ustaz highlightkan 4 saja untuk kita. Saya sempat catat di sini, Ustaz, ya. Pertamanya adalah madu, yang keduanya Habatus Sauda, yang ketiganya minyak zaitun, dan yang keempatnya adalah kurma azwa. Dan keempat-empat ini ada dalam hadis, Ustaz, ya. Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis tentang kebaikan dan manfaat keempat-empat herbal ini. Baik tuan-tuan dan puan, tetapi Ustaz pesan di awal sebelum Ustaz nak kita konsumsi herbal-herbal itu, sebelum kita nak konsumsi herbal-herbal itu, Ustaz ada bagi tahu bahawa kalau boleh kita kena yakin dulu, kita kena yakin dengan perubatan yang kita nak amalkan, kita kena yakin bahawa apa yang Rasulullah sarankan itulah yang terbaik.
Kalau Rasulullah dah sebut tu maknanya Rasulullah berikan itulah yang terbaik untuk kita. So tuan-tuan dan puan, keyakinan itu yang paling asas sebenarnya. Kalau kita tak yakin, macam mana hebat pun makanan tu, sebagaimana bagusnya pun zat-zat pada makanan itu, maka dia tidak akan menjadi beri manfaat pada dalam diri kita. Itu yang Ustaz sebutkan tadi. Kena bermula dengan keyakinan yang mantap. Dan yang menariknya adalah keyakinan ini kita sandarkan kepada keimanan kepada Allah dan Rasul. Keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Maknanya kita sandarkan dia kepada keimanan dan Al-Quran, keimanan dengan Allah dan Rasul. Jadi bila kita sudah ada keyakinan yang mantap akan ubat ini adalah ubat herbal ini adalah satu penyembuh ataupun penawar ataupun penolak pada sihir, maka kita kena yakin bahawa dia boleh membantu kita. Barulah kita konsumsikan dia ataupun kita makan dia secara rutin dalam hari-harian kita ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya masih lagi menunggu beberapa soalan daripada anda. Anda boleh bertanya terus di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya bacakan di ruangan komen apakah pertanyaan-pertanyaan anda. Mungkin anda ada yang selama ini ada sakit-sakit misteri yang mungkin tak dapat disembuhkan dan sebagainya. Ataupun mungkin anda tak tahu cara ataupun ada ahli keluarga anda yang mengalami kesakitan dan sebagainya. Anda ambil peluang ini sebagai satu inisiatif untuk anda mencari kesembuhan ya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan ini kita bersama dengan Ustaz Eri Abdul Rahim yang menghuraikan kita dan memberikan beberapa praktis-praktis yang boleh kita buat dalam rawatan Islam ini insyaAllah. Tuan-tuan, saya nak teruskan soalan saya bersama dengan Ustaz. Sekali lagi, Ustaz, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Ustaz. Soalan yang saya reka lah untuk Ustaz insyaAllah. Masyarakat kita hari ini Ustaz, masyarakat kita terutama orang Islam lah Ustaz saya minta maaf kita kena terima hakikat realiti masyarakat kita hari ini. Realitinya apabila mencari solusi pengubatan, kalau dah pergi kepada pengubatan medik tak jumpa solusinya, tak sembuh-sembuh, lalu mereka akan pergi kepada satu pengubatan lagi itu yang paling teruk sekali Ustaz Semasa sebut kita rompan, realitinya hari ini ramai yang pergi cari bomoh ataupun dukun Ustaz bomoh ataupun dukun. Yang lagi masalahnya ini Ustaz, ada pula yang bertopengkan Ustaz, dia pakai macam Ustaz tapi sebenarnya dia dukun dan bomoh Ustaz. So macam mana supaya mungkin ada penonton-penonton yang ada bersama dengan kita ini boleh faham ataupun membezakan antara dukun dengan yang betul-betul Ustaz yang membangun kepada perubatan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja Ustaz, tidak berdasarkan benda-benda lain. Kadang-kadang Ustaz kita tengok dengan serta dengan tasbih dengan pakai, tapi sebenarnya selain mulakan dengan ayat-ayat Quran tetapi ada lagi ritual yang lain yang harus dibuat. So ini kadang-kadang mengelirukan atas dasar termasuk semua Ustaz atas dasar topeng Ustaz. Bertopengkan Ustaz. Itu masalahnya. Okey, silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana kita membedakan antara dukun dengan ustadz? Karena kalau dulu dukun ini atau bomoh itu kita mudah untuk mendetek karena secara penampilan kita sudah nampak, auranya sudah nampak kan gitu. Iya Ustaz. Pakai sebantam hitam, pakai azimah, pakai keris, pakai tombak, ya, pakai dupa dan lain sebagainya. Kita bisa melihat kalau jenis dukun seperti ini, bomoh seperti ini. Tapi hari ini mereka merubah penampilan yang kadang-kadang kita nggak bisa membedakan secara penampilan ini ustadz atau dukun kan gitu. Karena kita sebetulnya saya yakin setiap umat Islam tahu hukum haramnya datang ke dukun itu kan gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailatan." Siapa yang datang ke dukun, bomoh, bertanya sesuatu dan tidak percaya, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari.
ini nggak percaya saja, ibadah kita tidak diterima 40 hari. Tapi kalau percaya, maka kata Rasulullah SAW, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal, bomo, dukun, bertanya sesuatu kepada dia dan percaya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Artinya kufur dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi konsekuensinya ketika kita mendatangi dukun ini berat, dan kita tahu sama-sama bahwa tidak percaya saja 40 hari ibadah kita tidak diterima. Kalau percaya kita artinya meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita tahu, dan kita tidak ingin berjumpa dengan dukun, tidak mau berobat dengan bomo. Tapi masalahnya, bomo hari ini penampilannya seperti ustaz, pakai sakal juga, pakai kopiah juga, pakai baju muslim juga, bahkan ketika dia baca Al-Quran, bacaan dia lebih pas pula daripada ustaz yang betul-betul, kan gitu. Maka kemudian adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengenali ciri-ciri khas dukun supaya kita bisa membedakan ini dukun atau ustaz. Seperti itu, ya. Karena ini samar dan kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang kita kan namanya masyarakat ini terpengaruh dengan sesuatu yang viral. Karena pengobatan ini viral di media sosial, ya kan, di Facebook, kemudian di YouTube, hingga kemudian akhirnya kita mengikuti orang-orang untuk berobat kepada dia. Kan ini. Ya, jadi masyarakat itu suka dengan sesuatu yang viral. Kalau dalam psikologi, masyarakat kita ini kebanyakan dia plekmatis ini ikut-ikutan, kan? Gitu. Maka kemudian bagaimana kita membedakan? Ada beberapa ciri khas dukun. Yang pertama, kalau dia didatangi sama pasien, maka dia bisa melihat, menerawang tanpa harus mendapatkan keterangan. Jadi dia sudah tahu sakit kita apa, keluhan kita apa. Bahkan kemudian dia bisa melihat berapa ekor jin dalam tubuh kita, kan gitu. Sampai kemudian akhirnya bisa menangkapin jin. Jadi jin itu ditangkapi, dimasukkan ke dalam botol, kan gitu. Kemudian diletakkan di mimbar-mimbar Jumat supaya mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ini salah satu ciri bomo, ya. Walaupun penampilannya seperti ustaz. Jadi kalau dia bisa melihat jin, bisa merasakan keberadaan jin, bahkan bisa menangkap jin kemudian dikurung dalam botol, maka ini ciri-ciri bomo. Maka jangan berobat kepada dia. Berikutnya, bomo ini selalu akan memberikan kepada kita bekal berupa azimat. Selesai saja berobat sama dia, maka dia akan bekali kita sebuah azimat. Kamu bawa ini untuk perlindungan diri supaya hal-hal yang gaib tidak bisa ganggu. Maka ini ciri khas, ya. Dan azimat ini, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macamnya berbeda. Ya, banyak sekali macamnya. Ada dalam bentuk keris, ada dalam bentuk pedang, ada dalam bentuk tombak, ada dalam bentuk batu akik, ada dalam bentuk minyak, bulu perindu, kalung, kemudian gelang, benang-benang. Kemudian ada juga yang dalam bentuk rajak wafat, yang kemudian tulisannya ditulis di kertas-kertas seolah-olah dia ayat Al-Quran, seolah-olah dia adalah tulisan-tulisan Jawi yang sebetulnya itu adalah mantra-mantra perjanjian antara manusia dengan setan. Maka biasanya ya, setelah kita berobat dengan dia, kita pulang ke rumah biasanya dibekali dengan azimat-azimat seperti ini. Apapun bentuknya, kalau perawat itu memberikan kita azimat dengan alasan untuk pembentengan diri, maka dia bukan perawat Islam, bukanlah seorang ustadz yang mempraktekkan cara-cara pengobatan yang syar'i mengikut sunnah Rasulullah, tapi sebenarnya dia sudah mempraktekkan cara-cara perdukunan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mau berobat kepada dia, biasanya dia akan memberikan syarat-syarat tertentu. Contohnya, membawa binatang-binatang tertentu seperti ayam hitam, ayam putih, kambing yang sudah dimandikan air zam-zam, atau kadang-kadang bunga dari bunga 7 warna dari satu taman dan lain sebagainya. Bisa juga telur, ya disuruh bawa telur ayam kampung,
disuruh bawa telur, itik, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian biasanya bomo ini juga akan menunjukkan, memberitahukan bahwa dirinya punya kekuatan gaib yang katanya dia dibantu langsung oleh Allah, yang katanya dia punya kodam dari kalangan malaikat, yang kemudian katanya dia punya pembantu dari kalangan jin Islam. Maka ini adalah cara-cara bomo untuk mengelabui, untuk membuat tipuan kepada calon pasiennya bahwa dia menganggap bahwa dirinya punya kekuatan-kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini contohnya. Kemudian contohnya berikutnya, ini contoh yang paling samar, yang kadang-kadang kita tertipu seolah-olah dia adalah ustadz. Biasanya setelah kita berobat, dia akan memberikan amalan-amalan tertentu yang sepertinya amalan itu baik dalam Islam, tapi sebetulnya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Contohnya, disuruh membaca ayat kursi 1000 kali setiap jam 12 malam saja. Itu. Jadi ada jumlahnya dengan jumlah tertentu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Yang kedua, ada waktu tertentunya. Kemudian berikutnya ada niat tertentu supaya dia punya aura dalam berbisnis, supaya sukses dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa dia itu ciri-ciri bahwa dia sebetulnya bukan perawatan Islam mengikut sunnah Rasulullah, tapi sebetulnya bohong. Seperti itu. Kemudian si perawat ini, ciri-ciri berikutnya itu bisa meramal masa lalu kita. Jadi dia lihat kita saja, dia tahu masa lalu kita itu siapa, ya, mantan istri kita siapa, contohnya mantan suami kita siapa, kemudian bahkan alamat kita dia sudah tahu. Jadi tahu masa lalu dan tahu masa depan, ya. Kalau dia melihat kita, dia tahu masa depan kita ini kayak apa yang harusnya kita lakukan, bisnis apa yang cocok buat kita, dia tahu, bisa meramal. Nah, ini ciri-ciri bomo. Kemudian yang hari ini juga banyak di kalangan kita adalah bedah batin. Bedah batin ini adalah operasi secara gaib. Contohnya kita sakit jantung, maka kemudian jantung kita dibedah, tapi tidak ada luka, penyakitnya dia keluarkan. Ya, tidak ada bekas jahitan, tidak ada bekas luka, tapi ketika dia operasi, penyakitnya itu bisa dikeluarkan. Maka ini bukan ustadz, tapi dia bohong. Dan hari ini, subhanallah, ini menjadi syubhat bagi kita, karena orang yang mempraktikkan ini kadang-kadang berlabel ustadz, kadang-kadang berlabel imam, kadang-kadang berlabel muazzin. Tapi sebetulnya ketahuilah bahwa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ini semua adalah cara-cara batil, cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perubatan Islam. Begitu juga yang terakhir adalah cara-cara dalam rawatan Islam dengan cara men-scan. Scan itu berarti sebelum rawatan dari jarak jauh, cukup lihat fotonya saja, maka kemudian dia bisa memastikan, oh kamu ini saka, sakanya dari sebelah ibu, oh kamu ini sakanya dari sebelah bapak, oh kamu ini sihir, yang menyihir kamu si anu, si fulan. Nah, kalau sudah bisa menerawang seperti itu, men-scan seperti itu, maka itu ciri bomo, sekalipun penampilannya seperti seorang ustadz. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jelas ya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Wah, sampai begitu sekali Ustaz, sampaikan ayat Quran yang bagus pun kalau diamalkan dengan cara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, itu pun adalah salah satu ciri bomo Ustaz, ya. Mana amalan-amalan yang tidak ada ditunjukkan oleh Rasulullah, ya. Nah, itulah jawaban penerangan yang sangat-sangat bermanfaat. Saya secara pribadi pun saya rasa sangat bermanfaat, sebab kita takut Ustaz, ya. Kalau yang dukun, yang jelas-jelas dukun atau bomo itu kita boleh bezakan, tapi yang kita bimbang ni adalah yang dukun tapi berwajah ustaz. Itu yang kita bimbangkan. So ustaz dah detailkan tadi macam mana nak bezakan diorang, apabila diorang ni boleh boleh lihat jin lah, boleh merasai keberadaan jin, atau dia dalam merawat tu dia bagi kita azimat. Kemudian bila tak ada syarat-syarat tertentu, bila awak datang ni kena bawa
telur ayam kampung daripada 3 daerah ke apa ke, macam-macam. Ya Ustaz kan? Dan kita tengok juga boleh meramal lah kan, boleh meramal tentang sejarah silam kita ataupun keluarga kita dan sebagainya. Kemudian yang paling dahsyat sekali boleh melakukan pembedahan gaib. Inilah antara dukun dan hukum. Jadi nauzubillah min zalik, moga-moga kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang begini ya Ustaz ya. Dalam perkara-perkara ini mudah-mudahan kita tidak kita dan ahli keluarga kita tidak terjerumus. Baik Ustaz, kita teruskan lagi sedikit perbincangan kita dengan meraihkanlah sedikit pertanyaan daripada para penonton Ustaz ya. Ada satu pertanyaan di sini Ustaz. Boleh Ustaz ya, saya highlightkan dulu Ustaz. Ini Ustaz ya. Okey, pertanyaan ini daripada Cikgu Sulaiman Ustaz ya. Saya kenal Cikgu ni, Cikgu ni mengajar di Kelantan Ustaz ya. Dia kata, saya nak kekalkan kesabaran yang tinggi dalam mengendalikan kerana anak-anak. Mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang boleh diamalkan. Ini berkaitan tentang didik anak-anak tetapi menggunakan Al-Quran juga Ustaz. Ada tak cara yang dianjurkan Ustaz? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ustaz? Ustaz? Hello? Ustaz dengar tak? Hello Ustaz? Hello? Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk anak ini sebetulnya diruqyah, tinggal kita tahu caranya saja. Jadi Rasulullah SAW adalah ketika mendapatkan anak, ya, halo, Ya Ustaz, ya. halo, dengar, Ya Ustaz. halo, Ya Ustaz, silakan. Terlambat sikit Ustaz, Ya. terlambat sikit. Silakan. halo, Okey Ustaz, Ya. okey. boleh dengar. Boleh. Okey Ustaz, okey. Oke, saya lanjut. Oke, jadi untuk anak ini sebetulnya adalah diruqyah. Caranya adalah, ya kalau kita mau anak kita ini menjadi anak yang menurut apa yang kita cakapkan, mengikuti apa yang kita arahkan, kemudian menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kita, ya. Maka caranya itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Seperti misalkan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan cucunya ya Hasan dan Husain, maka kemudian Rasulullah mendoakan u'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hama wa min kulli 'ainin lama, sambil mengelus kepalanya, sambil menyentuh dadanya. Maka ini bisa kita lakukan untuk anak kita. Kalau kita mau anak kita ini menjadi anak yang berbakti, cerdas, kelak menjadi ulama, maka kemudian supaya dia lembut hatinya, maka sentuh dadanya, bacakan ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang kita hafal. Ya, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau kita lihat riwayat-riwayatnya, setiap kali dia melihat anak kecil, mesti dia akan sentuh kepalanya. Sentuh kepalanya, kemudian didoakan. Sebagaimana Rasulullah, ada sebuah hadis yang sangat masyhur, yaitu sebuah hadis yang menceritakan tentang Ibnu Mas'ud. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu selalu menyentuh kepalanya, kemudian mendoakannya. Ya. Dengan doa apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, faqihkanlah dia dalam urusan agama dan berikanlah kepada dia ilmu ta'wil, Ibnu Abbas, ya. Jadi Rasulullah menyentuh kepala Ibnu Abbas, kemudian mendoakannya seperti itu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, seperti itu, supaya dia faqih dalam urusan agama, kemudian dia faqih juga dalam urusan tafsir, didoakan sama Rasulullah. Maka ini kan sebetulnya adalah contoh buat kita bagaimana Rasulullah SAW mendoakan anak, dan ini adalah sesuatu yang paling penting bagi seorang ibu. Kenapa? Karena hakikatnya yang menjaga anak kita bukan kita, yang mendidik anak kita bukan kita, yang memberi makan anak kita bukan kita, tapi Allah.
Maka kemudian titipkan sama Allah, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu ya Allah. Berikan pendidikan kepada dia. Jadikan dia anak yang soleh. Jadikan dia anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berikan kecerdasan kepadanya. Kelak jadikan dia penghafal Al-Quran. Jadikan dia seorang ulama. Jadi doa-doa ini adalah sebetulnya ikrar kita untuk menitipkan penjagaan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan seorang ibu ketika dia ingin agar anaknya itu menjadi anak yang berbakti, anaknya yang lembut dan ikut cakap orang tuanya. Bisa menyentuh kepalanya, bisa menyentuh dadanya sampai didoakan insyaallah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Itulah dia soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Sulaiman tadi berkenaan tentang anak. Jadi Ustaz telah memberikan satu jawapan yang cukup panjang lebar bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW mendoakan anak kita dengan doa yang terbaik, dan kita kena niatkan dan sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, titipkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa anak-anak ini adalah untuk menjadi anak-anak yang bermanfaat kepada kedua orang tua, bahkan kepada umat ini insya-Allah nanti Ustaz ya. Okey Ustaz, sejam lebih juga kita sudah sejam bersaudara Ustaz ya. Ustaz di Bandung, saya di KL, dan kita bersaudara dan bersama dengan para penonton yang mungkin datang daripada dua negara juga Ustaz ya. Dan terima kasih para penonton yang bersama-sama dengan kita dalam sesi Cikgu Jumat live show dalam Facebook ini. Yang saya bersama dengan special guest saya daripada Indonesia, Bandung, Indonesia, Ustaz Edi Abdul Rahim, yang membicarakan tentang topik Al-Quran sebagai penyebut. Tuan-tuan dan pasti tak terlambat untuk tekan button share ataupun tag kawan-kawan yang mungkin menderita dengan sakit-sakit misteri ataupun sakit-sakit genetik yang belum menemui jalan. So kepada anda yang mungkin tak kesempatan bersama dengan kita daripada awal tadi, anda boleh juga terus melihat nanti rakaman video ini di YouTube channel saya, di Cikgu Jumat channel. Anda boleh subscribe di kawan-kawan. Anda boleh tengok rakaman itu. Jangan bimbang, yang baru bersama kita, anda boleh tengok rakaman ini dan anda boleh tengok rakaman ini di Facebook saya, boleh follow Facebook saya kerana rakaman ini saya tak dapat insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, itu dia, kita sudah sejam bersama dengan Ustaz. Saya nak menuju kepada saya cari soalan dulu Ustaz. Kalau ada soalan lagi mungkin saya buka satu soalan yang terakhir. Sementara kita nak tunggu soalan Ustaz, mungkin Ustaz ada harapan lah. Apakah harapan Ustaz kepada masyarakat luar sana atau kepada penonton agar menjadikan Al-Quran ini sebagai salah satu metod yang utama saja, dan kita tak cari lagi solusi yang lain melainkan Al-Quran saja. Silakan Ustaz. Silakan. Okey, silakan. Ya, oke. Harapan saya sebetulnya adalah sebagaimana harapannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 4 perkara yang kalau orang melakukannya, maka dia divonis sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Salah satu dari 4 perkara tersebut adalah ketika dia sakit dan dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat yang utama. Ya. Jadi ketika seseorang ya meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, itu menunjukkan dia sudah meninggalkan Al-Quran. Maka harapan saya sebetulnya, harapan kita semua sebetulnya adalah bagaimana agar umat Islam ini mau kembali dengan cara-cara pengobatan yang syar'i, yang mengikuti daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para ulama terdahulu, sehingga ya apa yang mereka dapatkan dahulu kita dapatkan sekarang. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di usianya 63 tahun, sakitnya hanya 3 kali. Kita lihat para sahabat dahulu, tidak ada sahabat-sahabat dahulu yang sakit. Kita tidak pernah mendengar ada sahabat mengeluh sakit jantung. Kita nggak pernah mendengar ada sahabat sakit paru-paru. Kita juga tidak pernah mendengar ada sahabat yang terkena gagal ginjal, kena kanker, kena stroke, lumpuh,
dan lain sebagainya. Artinya mereka sehat. Maka kita kalau menjalankan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama terdahulu, mudah-mudahan kita juga menjadi generasi yang sehat, sehingga kita tidak memerlukan obat-obatan yang justru akan membahayakan kita, tapi justru kita hanya dicukupkan dengan obat-obatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini harapan saya, mudah-mudahan setiap rumah bisa ada satu perawat, dan kita akan ajarkan insya Allah dengan cara-cara yang sangat simpel, sangat mudah, yang semua orang bisa mempraktekkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, baik Ustaz. Last kali Ustaz ya. Mungkin ada para penonton kita yang mahu mengikuti Ustaz secara terus lepas ini kerana mungkin keterbatasan waktu yang ada dalam sesi pembicaraan saya ini. Mungkin mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak privacy. So macam mana cara mereka nak follow Ustaz di Facebook ke atau di YouTube ke atau macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Dia delay. Silakan. Oke. Untuk berhubung dengan saya bisa di Facebook saya, ya Eri Abdul Rahim. Kemudian bisa juga di YouTube saya sama Eri Abdul Rahim juga. Dan insya Allah kalau untuk Malaysia, saya selalu ke Malaysia untuk memberikan training dan kursus bagaimana cara rawat Islam secara mandiri seperti itu. Maka kemudian mudah-mudahan dengan media ini insya Allah akan menjadikan kita terhubung dan bisa selalu bersilaturahmi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ruang dan peluang yang diberikan. Ini dia ada komen satu daripada kita punya pendengar dari Indonesia Ustaz. Dia kata terima kasih banyak Ustaz bisa ikutan hari ini dari Medan. Terima kasih orang Medan bersama dengan kita buat berbicara. Terima kasih. Itulah saya kata Ustaz, bila kita buat sesi berbicara seperti ini walaupun secara online, tapi dia mendalinkan hubungan silaturahim antara dua negara. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan dan memberikan bersama-sama dengan kita pagi ini dalam sesi Jumat dan Cikgu Jumat live show saya. Dan terima kasih para penonton yang bersama-sama kita daripada awal sehingga habis dalam topik membicarakan topik Al-Quran sebagai penyembuh. Dan tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ingatkan anda boleh follow Ustaz Eri, type saja di Facebook Ustaz Eri Abdul Rahim, dan juga boleh cari dia di YouTube channel dia juga banyak. Saya cek tengok semalam banyak tips rawatan yang beliau kongsikan dalam YouTube channel. Wajib tuan-tuan tengok dan follow YouTube channel beliau kerana kerana beliau telah banyak kongsi ilmu-ilmu di dalam itu tuan-tuan. So terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Okay, mari tuan-tuan saya ada semua kita berikan kepada Ustaz. Terima kasih. Okey, teman-teman, itu dia Ustaz Eri Abdul Rahim daripada Bandung, Indonesia. Daripada Bandung, Indonesia. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan anda boleh terus follow Facebook saya ataupun subscribe YouTube channel saya, Cikgu Jumat channel, yang mana saya akan saya akan simpan video-video ini sebagai video untuk anda lihat, dan mungkin kepada anda yang tak sempat lihat daripada awal, anda boleh tengok di YouTube channel saya teman-teman. So terima kasih anda yang bersama, terima kasih anda yang share, terima kasih anda yang komen dan bertanya soalan. Saya sangat hargai. Semoga perkongsian yang sedikit ini memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan yang menyaksikan dan teman-teman yang menyaksikan.
Dan semoga kita semua menjadi orang Islam, orang mukmin yang meletakkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam mencari solusi dalam kehidupan apapun penyakit, baik penyakit atau penyakit transmedik ataupun penyakit-penyakit yang insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita jalan keluar supaya kita jadi lebih baik selepas ini insyaAllah. Tuan-tuan Roman, itu saja. Terima kasih banyak kepada anda yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Cikgu Jumat dalam rancangan Cikgu Jumat Live Show Facebook. Dan saya kongsikan kepada anda video iklan yang terakhir. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada anda. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dekat tangan Jan ni ada Balm Bidara Live. Balm Bidara Live ni sangat molek untuk orang yang ada selsema, orang yang sakit kepala, sesak nafas dan sukar untuk tidur. Okay, pengalaman Alia sendiri guna, Alia guna untuk travel. Masa travel, Alia akan sapu dekat belakang tengkuk, dekat kepala. Memang sangat melegakan. Hilang rasa pening, mual. Bau dia memang sangat wangi. Masya Allah, nyamannya. Okay, jadi siapa-siapa yang nak dapatkan Balm Bidara Live ni, boleh dapatkan dekat nombor dekat bawah ni, okay? Bye.